Sekarang kita mempelajari pola-pola metrik dari sajak. Puisi dapat dikenal melalui pola rima serta struktur bahasa dan tata bahasanya. Namun, identifikasi berdasarkan rima lebih berguna bagi para ahli bahasa dibandingkan bagi pengkhotbah atau pembaca umum, sehingga tidak akan dibahas secara mendalam yang berkaitan dengan rima. Jadi kalau di dalam rima itu yang dimaksudkan adalah pengulangan bunyi yang terdapat di dalam puisi, ya, baik di awal, di tengah maupun di akhir baris, yang memberikan irama dan keindahan dalam pembacaan. Nah, rima itu sering digunakan untuk menciptakan ritme atau memperkuat makna dan memberikan kesan estetis, kesan indah ya di dalam puisi. Jadi rima itu tentang pengulangan bunyi di dalam puisi. Bisa di awal, di tengah, bisa juga di akhir baris. Nah, tetapi kita tidak akan membahas rima secara terperinci. Sebenarnya ada pelajarannya sendiri ya, mengenai rima puisi Ibrani itu. Nah, hingga saat ini belum ada rumus pasti untuk mengungkapkan pola rima dalam puisi Semitik. Seperti yang dikatakan Friedman, bahwa setiap puisi itu tampaknya memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan para ahli juga masih berbeda pendapat mengenai bagaimana struktur puisi itu dibentuk. Apakah berdasarkan tekanan dalam pengucapan, atau jumlah suku kata, ataukah rima. Jadi para ahli puisi Ibrani, para ahli syair-syair Ibrani itu sebenarnya mereka masih berbeda pendapat. Kemudian yang kedua, pendekatan ini bergantung pada pemahaman terhadap bahasa Ibrani dan fonetik. Ya, unit-unit tekanan dalam puisi Ibrani itu menunjukkan aspek lisan dari teksnya. Saat sebuah ayat dinyanyikan dalam bahasa Ibrani, baris-barisnya diatur berdasarkan suku kata yang mendapatkan tekanan dari pembaca atau penyanyi. Ya, salah satu contoh misalnya dapat ditemukan di dalam Mazmur 103 ayat 10 yang memiliki pola penekanan tertentu di dalam pembacaannya. Bukan atas dasar dosa kita ia menimpakannya kepada kita. Bukan atas dasar kesalahan-kesalahan kita ia membalaskannya kepada kita. Suku-suku kata adalah unit dasar dari pengucapan dan banyak, seperti dikatakan Friedman, yaitu suku kata itu menyediakan dasar yang lebih akurat dan khusus untuk membentuk suatu puisi. Nah, berdasarkan apa yang kita bahas tentang struktur puisi ini, itu berarti bahwa puisi-puisi Ibrani ya, itu disusun berdasarkan rima, berdasarkan suku kata, juga ada yang berdasarkan struktur kiasmus, ya. Ada yang juga didasarkan pada paradoks. Nah, dan masing-masing puisi itu dia memiliki pembentukannya sendiri-sendiri, dan itu berarti tekanan dari setiap suku kata atau tekanan dari setiap puisi itu bisa berbeda-beda antara puisi yang satu dengan puisi yang lain. Jadi, kalau kita membaca puisi di dalam Mazmur, kita nggak bisa menyamaratakan. Kenapa? Karena bisa saja Mazmur 1 dia berbeda penekanan dengan Mazmur 2. Mazmur 2 puisinya bisa saja berbeda dengan Mazmur 3. Dan perbedaan rima, perbedaan tekanan kata, cara membacanya berbeda, itu maknanya sudah bisa berbeda-beda gitu. Ini contoh ya. Contoh tentang tekanan kata dan juga kapan saya berhenti di dalam membaca, itu bisa menyebabkan arti itu bisa berubah. Makanya dalam pengalaman yang seperti ini, saya juga seringkali mengingatkan mahasiswa bahwa kalau membaca Alkitab, termasuk Alkitab bahasa Indonesia, kalau kita membaca Alkitab, itu hati-hati di dalam kita menentukan kapan kita berhenti. Berhenti membaca, lalu melanjutkan lagi. Terkadang kalau kita salah berhenti di dalam membaca,
ya, termasuk juga Alkitab Bahasa Indonesia. Ketika kita salah berhenti, mungkin karena kita harus tarik nafas dulu gitu ya, itu artinya bisa berbeda loh. Artinya bisa berbeda. Nah, ini saya tuliskan sebuah kalimat, ya. Nanti kita coba latihan. Maksudnya kita buat kalimat ini sebagai simulasi untuk memberikan tekanan bahwa pada waktu kita menekankan sesuatu, itu bisa membuat arti bisa berubah, makna bisa berubah. Pada saat kita berhenti, itu juga bisa membuat makna berubah. Berhenti membaca maksudnya. Contoh, ini saya tulis dulu. Ya, ini sederhana saja ini. Coba ya, saya cek dulu. Bapak Ibu bisa lihat enggak itu? Bisa ya? Nah, di sini saya menulis Budi makan ayam mati. Ya, ini contoh ini ya. Kita simulasikan. Nah, sekarang saya akan membaca kalimat ini dengan mengubah tekanan dan kapan saya berhenti. Perhatikan. Budi makan ayam mati. Itu berarti maknanya apa? Ayam mati dimakan sama Budi. Oke, sekarang perhatikan. Budi makan ayam mati. Artinya, maknanya? Budinya makan, ayamnya mati. Budi sedang makan, di tempat lain ada ayam mati. Betul ya? Kemudian sekarang bacaan yang ketiga. Budi makan ayam mati. Budi mati gara-gara makan ayam. Nah. Ini contoh sederhana. Satu kalimat, kalau kita membacanya itu berbeda, tekanannya berbeda, kapan kita berhenti, artinya beda. Ini baru kalimat biasa. Bayangkan saja kalau ini yang kita baca firman Tuhan, sebuah puisi. Ya, pada saat kita membacanya saja, puisi itu kalau kita salah berhenti di mana, berarti sudah jauh berbeda dari apa yang diinspirasikan Roh Kudus. Mateng kon. Ini katanya orang Surabaya, mateng kon. Ya. Waduh. Itu berarti Bapak Ibu, ya, saya ingin memberikan ketegasan lagi. Kalau kita ingin mengkhotbahkan puisi, mengkhotbahkan kitab Mazmur, Bapak Ibu harus kuasai puisi. Setidak-tidaknya itu pernah membuat puisi. Lah, bagaimana seorang pengkhotbah berkhotbah puisi, tapi teori tentang puisi nggak tahu. Membaca puisi nggak pernah, apalagi membuat puisi. Tetapi mengkhotbahkan puisi Ibrani, itu kan hancur lebur itu. Gitu. Dan cara mengeksegese sebuah puisi itu nggak seperti narasi atau genre-genre syair yang lain. Itu beda. Contoh, kalau kita membaca narasi dari Tuhan Yesus Kristus, jangan kamu khawatir, hari esok punya kesusahannya sendiri. Itu kita bisa mengeksegese kata khawatir. Khawatir menurut Tuhan Yesus apa sih? Waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Murid-murid. Kenapa kok Tuhan Yesus mengambil topik khawatir? Apakah murid-murid itu melakukan satu tindakan yang dinilai oleh Tuhan Yesus sebagai suatu kekhawatiran? Ataukah wajah para murid itu seperti seorang yang sedang khawatir? Itu banyak hal. Nah, caranya gitu. Lalu kemudian kita juga bisa menyoroti kata jangan. Jangan kamu khawatir. Oh, berarti ini ada perintah. Lalu kita cek bahasa Yunaninya. Nah, caranya seperti itu. Ketika kita mengeksegese perkataan Tuhan Yesus, ya, dalam genre naratif. Tapi kalau puisi Ibrani, nggak bisa begitu. Misalnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu kita cek, jiwa itu apa? Kemudian kita lihat makna leksikalnya. Dari situ kemudian kita
membuat analisanya. Nggak bisa, nggak bisa. Karena jiwa, ya, jiwa yang tertulis di dalam puisi belum tentu memiliki arti seperti yang tertulis di dalam kamus. Misalnya, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Tuhan. Lalu kemudian kita cek, gunung bahasa Ibraninya apa? Lalu kemudian kita analisa dalam studi leksikal, gunung itu. Lalu kemudian kita cek, bersorak-sorai bahasa Ibraninya apa? Cari di kamus. Lalu kemudian kita satukan antara gunung dan bersorak-sorai. Lalu kita analisa. Nggak bisa caranya begitu, nggak bisa. Ketika seorang penyair, dia membayangkan gunung, kita harus tahu di otak penyair itu, waktu dia mengimajinasikan sebuah gunung, dia menggambarkannya sebagai apa? Nah, itu nggak ada di kamus. Nggak ada di kamus. Jadi kalau kita mau menafsirkan sebuah puisi, boleh melihat arti kata di dalam kamus, leksikon, boleh. Tetapi yang harus kita pelajari terlebih dulu itu apa? Bentuk puisi, matriksnya, suku katanya, rimanya, cara membacanya. Setelah kita kuasai itu, baru kita lihat kalau gunung-gunung bersorak-sorai itu artinya apa? Oh, ini adalah makna kiasan. Gunung itu melambangkan kumpulan anak-anak Tuhan. Ya. Gunung ini melambangkan kota Yerusalem yang terletak di atas gunung. Nah, itu kita harus lihat. Nah, model-model perlambangan seperti ini nggak ada dalam makna leksikal, nggak ada. Ini semua lebih mengarah kepada makna konotatif, bukan makna denotatif. Lalu kemudian kita cek, pada waktu orang Ibrani itu menyanyikan Mazmur 23, gimana cara nyanyinya? Kapan dia berhenti? Kapan dia ambil nafas? Itu bisa beda makna. Sama seperti tadi, ketika saya berhenti di budi, maknanya beda. Ketika saya berhenti di kata makan, maknanya beda. Ketika saya berhenti di kata mati, di kata ayam, maknanya beda. Begitu juga ketika seorang penyair membaca Mazmur 23, kapan dia berhenti? Maknanya apa? Kalau dia berhenti, Tuhan adalah gembalaku. Tuhannya berhenti dulu. Diambil jeda, diambil nafas, baru masuk adalah gembalaku. Kemudian takkan kekurangan aku, atau takkan kekurangan aku. Beda loh. Contoh ya, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Beda maknanya. Nah, sekarang kita mau khotbahkan cara membaca yang mana? Cara membaca yang pertama atau cara membaca yang kedua? Nah, kita harus cek puisi Ibraninya seperti apa dulu waktu dinyanyikan. Nah, masalahnya nggak ada MP3-nya. Nah, itu loh. Makanya kalau saya mendengar ada pengkhotbah, mengkhotbahkan Mazmur, antara dua, saya angkat topi atau saya geleng-geleng kepala. Angkat topinya, hebat dia. Kalau dia bisa mengkhotbahkan Mazmur, hebat dia. Geleng kepalanya apa? Saya nggak yakin ini khotbahnya benar. Ya, mengeksegese perjanjian lama 3 kali lebih sulit daripada mengeksegese perjanjian baru. Apalagi kalau mengeksegese syair, mungkin 10 kali lebih sulit daripada mengeksegese perkataan Yesus. Makanya kalau ada orang khotbah perjanjian lama, yaitu antara dua, angkat topi atau geleng-geleng kepala. Nggak gampang khotbah di perjanjian lama. Nah, kemudian kalau yang berikutnya yaitu berkenaan dengan lapisan hierarki puisi Ibrani.
Kita membahas lapisan hierarki puisi Ibrani. Seperti puisi pada umumnya, struktur Ibrani, puisi Ibrani itu memiliki tingkatan bagian atau lapisan hierarki. Jadi Vockelman mengidentifikasi 9 lapisan hierarki dalam puisi. Bunyi, suku kata, kola, ayat, strofa, stansa, seksi, section atau bagian, dan puisinya secara keseluruhan. Jadi itu menurut Vockelman, ya. Dia mengidentifikasi 9 lapisan hierarki dalam puisi. Gitu. Nah, unit terbesar adalah puisi secara menyeluruh, sedangkan unit terkecilnya adalah bunyi. Itu baru dari fonologi dan morfologi. Kadang-kadang sebuah kalimat puisi, dia punya arti yang berbeda dengan kata-katanya. Kata-kata yang tersusun bisa berbeda. Tergantung pada waktu penyair itu menyusun kata-kata, dia mempunyai imajinasi apa yang kemudian dari gambaran imajinasi kehidupan itu lalu dia tuangkan ke dalam bahasa-bahasa puitis. Nah, salah satu misalnya pernyataan atau lagunya Ebit GAD. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Maksudnya apa ya telanjang ya? Nggak mungkin kita cari pengertian telanjang dalam arti kamus. Nggak mungkin. Ya, ini pasti punya arti yang berbeda dari kata-kata yang ada di dalam puisi. Apa ini maksudnya? Yang paling gampang ya, kalau Ebit GAD-nya masih hidup, kita tanya, lu waktu bikin kata telanjang itu di otak lu mikirin apa sih? Oh, waktu itu aku mikir kejujuran seseorang. Oh alah. Nah, kalau penyairnya masih hidup, kita bisa tanyakan. Nah, kalau penyair yang ada yang menulis kitab Mazmur, mayatnya aja kita nggak tahu di mana. Bagaimana caranya kita mau tanya? Jadi, ya, menafsirkan, mengkhotbahkan kitab Mazmur itu pekerjaan sangat berat. Tidak bisa serta-merta membaca Mazmur itu seperti membaca narasi. Ya, konsep khotbah, berita, Kompas, itu narasi. Nggak bisa Mazmur diperlakukan seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat karakteristik puisi Ibrani. Nah, secara umum terdapat beragam pendapat mengenai karakteristik puisi Ibrani. Gillingham mengidentifikasinya setidaknya ada 4 corak utama yang menjadi ciri khas karakteristik puisi Ibrani. Yang pertama yaitu kesederhanaan gaya. Puisi Ibrani ini cenderung menggunakan struktur yang sederhana dan tidak rumit, sehingga mudah diingat, diresapi oleh pembaca atau pendengar. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, yaitu bahasa figuratif. Puisi Ibrani kaya dengan metafora, simbol, dan kiasan yang memperkaya makna serta memperdalam pengalaman estetis pembaca. Nah, di sini kita butuh buku-buku yang memberikan penjelasan makna-makna metafora dan simbol di dalam bahasa kiasan orang Ibrani, orang Yahudi. Karena kalau kita tidak punya buku-buku seperti itu, dapat dijamin ketika kita membaca puisi, menafsirkan puisi, itu penafsiran kita keliru. Karena seringkali setiap kata yang ada di dalam puisi Ibrani itu dimaknai dengan makna metafora dan simbol. Dan kita bisa mengerti maksud metafora dan simbolnya kalau kita membaca buku. Yaitu
kamus khusus tentang simbol-simbol yang dipakai orang Ibrani. Buku khusus yang bicara tentang metafora yang biasanya dipakai oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Ada Pak bukunya? Ada. Bapak punya? Iya, saya punya. Makanya saya bisa ngomong. Nah, dari buku-buku itulah akan membantu kita menolong memaknai kata-kata yang ada di dalam puisi Ibrani. Tapi kalau kita tidak punya buku-buku itu, jangan coba-coba khotbah dari kitab puisi. Apalagi kalau kita baca di Kidung Agung, tambah puyeng. Ya, Pak, gimana Pak kalau misalnya saya disuruh khotbah, diundang khotbah, ya, materi khotbahnya dari Mazmur, dari Amsal, Pak. Waduh. Ini PR yang membuat kita bergumul luar biasa. Ya sudah, namanya diundang khotbah ya mau ndak mau. Siapkan sebaik mungkin ya. Makanya sebelum datang permintaan khotbah di kitab Mazmur, ya, dipenuhi dulu semua kebutuhannya, cari buku-bukunya, ya, kumpulkan sebanyak mungkin kamus Alkitab, ya, kamus tentang simbol, kamus tentang metafora, ya, kamus idiom bahasa Ibrani, kumpulkan semua itu. Itu akan menjadi penting ketika kita membutuhkan di dalam pelayanan-pelayanan. Lalu kemudian karakteristik yang ketiga yaitu puisi Ibrani itu seringkali memiliki makna ganda. Banyak puisi Ibrani itu mengandung makna yang berlapis, sehingga memungkinkan berbagai interpretasi, tergantung pada konteks dan sudut pandang pembaca. Pembaca pada waktu itu berbeda dengan pembaca kita. Jadi, kalau si A membaca puisi Ibrani, belum tentu hasilnya itu bisa sama dengan si B membaca puisi yang sama. Itu yang disebut dengan memungkinkan berbagai interpretasi, memiliki makna ganda. Tetapi kita tidak boleh loh mengada-ada. Terserah saya, kan maknanya banyak. Saya bisa bikin makna macam-macam. Kalau saya baca puisi, lalu kemudian saya membayangkan, lalu saya mendapatkan ilham, wah itu berarti makna puisinya. Boleh enggak Pak kalau kayak gitu Pak? Kalau cuman seperti itu, waduh, enggak boleh. Kecuali orang itu benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ketika dia membaca itu, Roh Kudus itu menerangi otak pemikirannya dia. Sehingga dia itu memahami persis seperti apa yang dipahami penulis syairnya sendiri. Apakah Roh Kudus bisa bekerja seperti itu, Pak? Bisa-bisa saja. Ya. Tetapi rasa-rasanya dari 1 juta orang itu mungkin hanya 1 yang pernah mengalami seperti itu. Nah, karena puisi-puisi Ibrani itu bisa memiliki makna ganda, maka penafsirannya menjadi semakin sulit. Ya, karena kan kita ini hidup ribuan tahun setelah puisi itu ditulis. Jarak kita dengan puisi Ibrani itu kan ribuan tahun. Makna yang di zamannya saja itu sudah makna ganda. Apalagi kalau makna itu dibaca dengan orang yang jaraknya ribuan tahun dengan umur puisinya. Apa ndak tambah banyak makna gandanya itu? Belum lagi kalau terjadi anakronisme
semantik. Belum lagi kalau terjadi keusangan semantik. Waduh, maknanya tambah semakin banyak. Kemudian yang berikutnya, karakteristik puisi yang berikutnya yaitu membangkitkan respon. Nah, puisi ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menggugah perasaan, emosi, refleksi spiritual bagi pembaca dan pendengarnya. Ya. Nah, yang menjadi eksegese kritis adalah kata bagi pembaca dan pendengar. Yang dimaksudkan pembaca dan pendengar itu adalah pembaca waktu itu, di zaman Mazmur. Kan ada pembaca dan pendengar. Dan pemazmur atau penyair pada waktu itu, ketika dia membuat puisi, puisinya itu mudah dimengerti oleh pembaca pada waktu itu. Karena budayanya sama, situasinya sama, zamannya sama, sehingga pembaca dan pendengar itu paham, menggugah perasaan emosi, refleksi spiritual. Jadi ketika penyair itu mengatakan, "Hai gunung-gunung, pujilah Tuhan." Ya, pembaca dan pendengar pada waktu itu nggak usah dikasih tahu maksudnya gunung itu apa. Karena pada waktu budaya waktu itu, ketika orang itu mengatakan gunung, semua langsung mengetahui persepsi gunung itu apa. Jadi ketika kata gunung itu dimasukkan ke dalam puisi, para pembaca pada waktu itu sudah paham. Nah, kita memiliki jarak ribuan tahun, kita nggak tahu semua itu. Dan sekarang kita diperhadapkan pada teks yang ada kata gunungnya. Gunung bersorak-sorai memuji Tuhan. Nah, inilah tugas yang berat untuk mengeksegese dan mendapatkan makna sedekat mungkin dengan seperti yang diinspirasikan Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, ragam-ragam puisi. Ya, ini karena waktu jadi tidak bisa diperdalam ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ragam-ragam puisi itu ada doa, kemudian ada nyanyian. Ragam puisi yang ketiga adalah nyanyian-nyanyian perang. Kemudian ada kidung-kidung cinta. Kemudian ada ratapan. Ada ragam puisi himne. Ya, himne nyanyian pujian. Kemudian ada himne pengucapan syukur. Ada ragam puisi liturgi. Ya, berkaitan dengan peribadatan. Lalu ada nyanyian-nyanyian perayaan dan penegasan. Ada ragam puisi mazmur, hikmat, dan pengajaran. Kemudian ada ragam puisi mazmur-mazmur yang bersifat mengutuk. Nah, ini adalah ragam puisinya. Prinsip-prinsip hermeneutik yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan stansa, pola bait. Stansa itu pola bait, ya, dari puisi Ibrani. Kemudian yang kedua, perhatikan kelompok baris-baris yang paralel. Yang ketiga, pelajari bahasa figuratifnya, bahasa kiasannya. Kemudian perhatikan latar belakang sejarah mazmurnya. Lalu yang berikutnya, perhatikan tipe dan bentuk dasar puisinya. Lalu yang keenam, pelajari mazmur mesianis. Yang ketujuh, pelajari mazmur sebagai satu keseluruhan. Lalu temukan tema teologinya, dan kemudian terapkan itu sebagai sastra perjanjian baru, yaitu mengenali struktur membantu penafsir melihat keseluruhan retorika, makna utuh dari teks, dan unsur keindahan teks puisi. Jadi kira-kira seperti itulah
hal-hal yang harus kita ketahui tentang puisi, dan kita harus mempersiapkan diri untuk memperlengkapi diri dengan segala macam pemahaman yang berkaitan dengan puisi. Tujuannya adalah bahwa ketika kita membaca puisi yang ada di dalam Alkitab, kita dapat atau kita mampu untuk memaknai puisi itu dan lalu mendapatkan kebenaran-kebenaran rohani dari dalamnya. Ada pertanyaan?